Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui di antara rukun iman yang keenam adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya apa? Kedua-duanya, ya. Apa yang terjadi atas muka bumi yang baik maupun apa yang buruk, kedua-duanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu dari pondasi rukun iman yang barang siapa tidak beriman dengan rukun iman yang keenam ini, maka tidak ada faedahnya rukun-rukun yang lain. Sehingga rukun iman yang enam ini harus diimani secara totalitas, tidak boleh parsial, tidak boleh beriman kepada sebagian kemudian mengingkari yang sebagian. Makanya Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka dia telah gugur amalannya. Maka kita harus pelajari satu persatu ya dengan dasar-dasar yang cukup sehingga kita dikatakan kita telah beriman dengan rukun-rukun iman tersebut. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan juga yang terakhir beriman kepada al-qadar, yaitu takdir, ya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang lebar, tapi saya akan menyampaikan secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami secara sederhana, yaitu al-iman bil qadar, ya. Dan ayat tentang hal ini sangat banyak. Kata Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kita tuliskan di Lauhil Mahfuz, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir, ya. Takdir, maratibul iman bit takdir. Di sini ada namanya tahapan-tahapan iman. Pada takdir ada 4 tahapan secara umum, ya. Satu, dua. Adapun tahapan yang pertama adalah tentang al-ilm, yaitu Allah telah mengilmui segalanya. Segalanya, ya, sebelum mencipta. Yang kedua ada namanya al-kitabah, pencatatan. Yaitu maksudnya Allah mencatat apa yang Allah akan ciptakan di Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz. Kemudian yang ketiga, semua yang akan kehendak, al-masyiah, kehendak. Kehendak itu semua yang akan Allah ciptakan, semua yang akan Allah ciptakan dikehendak, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Kemudian yang keenam baru disebut dengan al-khalq, penciptaan. Penciptaan, atau kalau kita boleh katakan eksekusi, ya. Eksekusi. Ini saya mau kasih gambaran sederhana tentang takdir. Perhatikan di sini para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya takdir itu apa? Takdir kalau kita mau katakan perencanaan, ya, muqaddir yaitu mentakdirkan, merencanakan. Kita bahasa sederhananya yaitu perencanaan, ya. Misalnya sederhananya kalau seorang arsitek ingin buat sebuah rumah, maka dia ada perencanaan namanya RAB, ya. Apa rancangan anggaran belanja, kemudian
anggaran bangunan ya, kemudian urusan semuanya nanti dia gambar semuanya. Ini kalau kita bicara orang bikin rumah, ada cara anggarannya ada, kemudian bangunannya ada, kemudian kapan selesainya, kemudian bagaimana ceritanya rumah ini, tipe-tipenya bagaimana, jelas ya. Saya mau kasih sederhana, demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan apa yang terjadi sekarang ini, Allah sudah mentakdir terlebih dahulu. Itu Allah sudah mengarsitek terlebih dahulu, Allah sudah siapkan terlebih dahulu. Yang semua yang akan Allah ciptakan itu telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab namanya ilmullah as-sabiq. Yaitu ilmu Allah yang mendahului. Ya. Kita tahu bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala ya luas ya. Dalam banyak ayat Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima 'amilu yaumal qiyamah. Inna Allah bikulli syai'in alim. Kata Allah, tidakkah kau lihat bahwasanya Allah mengetahui seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, bahkan tidak ada orang tiga orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempat, tidak ada orang 5 orang berbisik kecuali Allah yang keenam. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, dan banyak ayat Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim, ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah juga berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, yaitu ilmu meliputi segala sesuatu. Ilmumu meliputi segala sesuatu. Adapun cakupan ilmu Allah, Allah mengatakan cakupan ilmu Allah, ya. Cakupan ilmu Allah yaitu Allah mengetahui yang telah terjadi. Allah mengetahui yang telah terjadi. Kemudian mengetahui yang sedang terjadi. Mengetahui yang akan terjadi. Mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana? Terjadi pun bagaimananya Allah tahu. Dan dalam banyak ayat Allah mengatakan misalnya walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tatkala orang-orang di neraka jahanam mengatakan, ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke muka bumi, kami ingin beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu, kalau mereka dikembalikan di atas muka bumi, la'adu limanuhu an, mereka akan kembali lagi bermaksiat. Jadi tidak terjadi, tapi seandainya terjadi Allah tahu bagaimana. Kata Allah juga, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka keluar bersama kalian berjihad, orang-orang munafik tersebut, mazadukum illa khabala, mereka hanya semakin bikin onar bagi kalian, tapi mereka tidak keluar. Jadi ilmu Allah yang telah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, yang akan terjadi Allah tahu, sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana Allah juga tahu. Dan ini semua Allah tahu secara detail. Ya, semua ini Allah tahu secara detail. Allah tahu secara detail. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu ilmunya. Baik. Ini tahapan pertama. Jadi Allah tahu mengilmui segala sesuatu sebelum Allah mencipta. Nah, ilmu ini yang berkaitan dengan makhluk Allah catat ya. Ilmu yang berkaitan dengan makhluk, gampangannya ilmu yang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang Allah akan ciptakan
Ciptakan, Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah tulis semuanya di Al-Lauhil Mahfuz. Dan dalilnya terlalu banyak. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulla syai'in dalam surat Yasin. Saynahu fi kitabim mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di kitab di Lauhil Mahfuz. Ya. Kemudian juga misalnya ma faratna fil kitabi min syai', ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu pun yang terluput dalam tertulis dalam Alkitab, dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, tidak ada musibah apapun yang menimpa di bumi atau pada diri kalian kecuali telah fi kitab, telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Semua di Imamul Mubin, ya. Ini bukan kitab ini, fi Imamil Mubin. Ahsainahu fi Imamin Mubin, ya. Jadi semua, kata Allah, apa musibah apapun yang menimpa di bumi ataupun pada diri kalian kecuali telah tercatat sebelum Allah menciptakannya, ya. Kemudian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, inna Allah kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50 alf sanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kapan bumi dan langit diciptakan? Enggak ada yang tahu. Berapa juta tahun yang lalu? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah tuliskan takdir semuanya. Semuanya akan terjadi. Ya. Perencanaan Allah tersebut, Allah gampangannya perencanaan Allah tersebut Allah telah ilmui, Allah tulis perencanaan tersebut. Ya. Kemudian juga seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwal ma khalaqallahu al-qalam, tsumma qala lahu. Pertama kalau ciptakan adalah pena, Allah berkata, tulis. Qala madza aktub, apa yang aku tulis? Uktub maqadir khalaiq ila qiyamis saah. Yang pertama Allah ciptakan adalah pena, Allah berkata, tulislah. Kata pena, apa yang aku tulis? Kata Allah, tulislah takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat kelak. Jadi ini namanya marhalah kedua atau martabat kedua, al-kitabah, pencatatan. Perencanaan tersebut Allah catat dan ini tidak akan pernah berubah. Ya, kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Itu namanya takdir. Taib. Sekarang kita pada proses eksekusi, ya. Setelah Allah mengilmui, Allah mencatat. Kalau kita boleh katakan dua proses, namanya proses eksekusi. Ya, proses eksekusi. Nah, sebelum eksekusi, semua yang akan Allah ciptakan itu di atas kehendak Allah. Semuanya, kebaikan, keburukan. Di sinilah poinnya, kita tahu bahwasanya beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di sini ada beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Perhatikan di sini. Di sini ada yang buruk. Ya, apakah timbul pertanyaan, apakah Allah menghendaki keburukan? Saya tidak akan menyampaikan khilaf-khilaf secara panjang lebar, ya. Saya ingin menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja. Jawabannya iya, jawab iya. Baik.
Bagaimana logikanya? Logikanya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, muradan li dzatihi. Memang itulah langsung yang dikehendaki. Ada namanya muradun li ghairihi. Yaitu dikehendaki karena ada sesuatu di balik itu, ada sesuatu yang di balik itu yang sesungguhnya Allah kehendaki. Ini saya akan jelaskan. Contoh yang benar-benar dikehendaki oleh Allah, misalnya kebaikan, ini segala kebaikan. Contoh segala kebaikan. Misalnya Jibril, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Surga dan lain-lain, ya. Ada yang dikehendaki dia buruk, ya. Jadi dari satu sisi ini maksudnya bagaimana? Dari sisi secara langsung kelihatan buruk. Kelihatannya buruk. Tapi di balik itu adalah kebaikan. Contohnya banyak, ya. Yang kalau ini orang bisa pahami, Allah menghendaki kebaikan, menghendaki Jibril, menghendaki Muhammad SAW, surga, menghendaki keindahan. Nah, orang yang terkadang jadi bingung di sini, kenapa Allah menghendaki keburukan? Jawabannya, Allah menghendaki keburukan itu bukan pada zat Allah ingin keburukan, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Jadi jika ditinjau secara langsung kelihatannya buruk, tapi kalau ditinjau dari di balik itu maka akan ada kebaikan. Contoh sederhana, saya kasih logika sederhana seperti seorang dokter yang ingin mengamputasi kaki seorang pasien. Kaki seorang pasien kalau terlepas, dipotong, dilepaskan dari badannya, ini keburukan secara zatnya. Badan pasien tersebut tidak lagi sempurna. Kenapa? Karena kakinya terpotong. Tetapi di balik proses pemotongan atau amputasi kaki pasien tersebut ada kebaikan, karena menyelamatkan tubuhnya. Jadi kalau ditinjau dari sisi tubuhnya yang dipotong itu keburukan, tapi ditinjau dari di baliknya, di balik hikmahnya apa, maka itu kebaikan. Itu kebaikan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan, menciptakan kerusakan di daratan dan di lautan, yaitu bencana-bencana alam. Kenapa? Kerusakan tidak baik. Ada kerusakan bencana alam, keburukan. Allah mengatakan, "Wallahu la yuhibbul fasad." Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi Allah ciptakan. Kenapa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat ulah perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Ternyata Allah menciptakan keburukan, di balik itu ada kebaikan. Kebaikan tersebut adalah agar mereka sadar. Dari sini kita tahu bahwasanya, yang Allah takdirkan ada yang baik, ada yang buruk, tetapi di balik keburukan itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Ada hikmah yang baik yang Allah kehendaki. Sederhana, saya kasih contoh lain. Seperti orang bertanya, kenapa Allah ciptakan iblis? Iblis buruk. Kalau nggak ada iblis, kita semua di surga. Tetapi kata para ulama, ada hikmah. Allah menciptakan iblis, kenapa? Bahkan Allah izinkan dia hidup sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Iblis ketika mau hidup dia minta izin. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat, aku ingin menggoda manusia. Kata Allah, innaka minal munzarin. Kau diberi tangguh, silakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di balik penciptaan iblis banyak maslahat yang Allah kehendaki. Pertama, dengan adanya iblis Allah menguji manusia, ya. Karena Allah menciptakan manusia untuk
diuji. Dengan adanya iblis, maka akan ada sebagian yang berdosa kemudian bertobat, dan Allah cinta dengan ibadah taubat. Ya, dengan adanya iblis maka nampaklah Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengakui dosa-dosanya, dan ini Allah sukai. Dengan adanya iblis maka Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif antara surga dan neraka. Kalau enggak ada iblis ngapain ciptakan neraka? Ada surga, ada neraka. Kemudian ada Musa, ada Fir'aun. Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal, ya. Ada kasih sayang, ada kebencian, ya. Ada orang-orang berjihad jalan Allah, ada orang-orang berjihad jalan syaitan. Ini semua tidak akan terjadi kalau enggak ada iblis. Enggak akan terjadi kalau enggak ada iblis. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, bisakah Allah menciptakan ini semua tanpa iblis?" Jawabannya enggak bisa. Sama kita mengatakan, "Bisakah Anda menggambar bunderan yang bersegi empat?" Bisakah Anda menggambar bunderan segi empat? Ya enggak bisa. Bunderan ya bunderan segi empat, segi empat. Bisakah Anda naik ke bawah? Ya enggak bisa. Namanya naik ke atas. Pertanyaan sudah salah. Ya. Dengan adanya iblis, ini contoh sederhana. Ini iblis sesuatu yang paling buruk di alam semesta, iblis. Ternyata di balik keburukan iblis banyak sekali hikmah-hikmah kebaikan-kebaikan. Itu yang disebut dengan hikmah-hikmah. Itu yang disebut dengan hikmah-hikmah. Nah, hikmah-hikmah ini ada yang kita bisa pahami, ada yang akal kita sampai, ada yang tidak sampai. Ada yang tidak sampai. Inilah jadi hikmah sebagian Allah buka. Kenapa terjadi begini? Allah jelaskan. Ada yang memang tidak sampai, atau kita tidak sampai. Di sinilah Allah kunci, kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Di sinilah yang Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia buat. Ya, perbuat. Baik. Inilah dalam Al-Qur'an Allah mengatakan is'alu amma yaf'alun. Yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, ya. Wa hum yus'alun, mereka yang ditanya, ya. Saya ulangi lagi biar tidak salah paham, saya ulangi. Kita kalau bicara takdir, saya katakan seperti perencanaan. Ibarat seorang arsitek ingin membuat sebuah rumah, maka dia butuh dengan perencanaan, RAB, kemudian gambar dan semuanya. Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengkreat semua ini, alam semesta dengan isi-isinya, dengan apa yang berjalan di atas alam semesta tersebut. Maka tentunya dengan di atas ilmu. Allah punya ilmu, Allah tahu semua apa yang dia lakukan. Ilmu Allah terus mencakup segala sesuatu sebagaimana sudah kita jelaskan. Setelah itu ilmu yang berkaitan dengan penciptaan makhluk Allah catat. Tidak semua ilmu Allah luas, tidak bisa dicatat. Tetapi ilmu yang berkaitan dengan makhluk yang akan Allah ciptakan, apa yang terjadi pada mereka, bagaimana nasib mereka, semuanya Allah catat di Lauhil Mahfuz. Dan ayatnya sudah kita sebutkan. Setelah itu Allah masuk pada marhalah eksekusi. Bagaimana eksekusinya? Pertama Allah berkehendak, kemudian Allah ciptakan. Nah, semua yang akan Allah ciptakan, semua Allah kehendaki. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu ternyata yang diciptakan ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau menghendaki kebaikan, kita semua bisa memahami. Nah, bagaimana kalau ada keburukan yang Allah kehendaki, seperti Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Fir'aun. Kenapa Allah ciptakan? Maka kita bilang sesuatu yang keburukan, ya. Ini kebaikan, ini keburukan. Keburukan yang Allah ciptakan itu murad li ghairihi, dikehendaki karena ada sesuatu di balik itu yang sesungguhnya Allah kehendaki. Maka keburukan tersebut kalau kita tinjau secara langsung, maka dia buruk. Tapi kalau kita tinjau di balik hikmahnya, maka dia baik. Saya sudah contohkan seperti tadi bagaimana seorang dokter yang mengamputasi ya kaki seorang. Secara zahir kaki hilang itu buruk, tapi dampaknya baik. Sama. Kenapa Allah ciptakan iblis? Jadi kita sebutkan hikmah-hikmahnya. Oleh karenanya, kebaikan yang ada di balik keburukan itu namanya hikmah, istilah kita. Nah, hikmah ini ada yang akal kita sampai dan ada yang akal kita tidak sampai. Nah, kebanyakan orang ingin tahu ini, kenapa begini, kenapa begitu, yang akalnya belum tentu sampai.